itu bisnis to bisnis dan bisnis to customer, karena satu sisi peserta pameran mencari calon agen penjual, satu sisi juga menjual direct langsung produk-produk mereka. Karena ini kan produk hobi terkait dengan musik, otomatis kan ini penggemarnya komunitas yang menggemari alat musik, sound system, dan macam-macam multimedia, kayak seperti untuk keperluan podcast, broadcasting, dan sebagainya. Dan ini ada urusannya dengan jurnalistik juga sebetulnya, produk-produk yang dijual. Dan ini juga berlangsung mulai dari jam 11 siang sampai jam 21 malam. Jadi tentunya seperti tahun-tahun yang lalu, 2019 kita terakhir mengadakan Surabaya Music Expo. Ini sudah yang ke-11 kalinya kita adakan, mulai 2010 sampai sekarang. Karena pandemi kita sempat vakum selama 3 tahun, dari 2020 sampai 2022, dan sekarang baru bisa mulai lagi karena pesertanya baru mulai bangkit dan barangnya baru ada. Selama pandemi mereka nggak stok baru, mereka hanya menjual barang-barang yang sudah ada, dan sekarang mereka sudah mulai bangkit kembali, sudah mulai ada produk-produk yang mereka jual. Jadi pesertanya atau brand-brand yang hadir itu multi, ada yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri brand-brandnya ya. Otomatis ini kan jadi rujukan buat para pemain, terutama EO, event organizer musik, dan para musisi maupun calon musisi yang akan belajar musik di Surabaya Music Expo ini. Di dalam kegiatan Surabaya Music Expo ini kita juga ada beberapa, selain pameran ya, ada coaching klinik. Coaching klinik ini kita sediakan itu areanya di area pre-function exhibition hall, ada di depan, dan itu biasanya dihadiri oleh musisi-musisi band terkenal. Tapi kali ini saya tahunya nggak terlalu ini ya, karena masih baru, jadi banyak pemain baru juga, karena band-band indie juga pengen tampil mereka. Jadi performernya itu mencoba alat-alat musik yang terbaru, terupdate. Mereka mendemokan alat-alat musik seperti gitar, keyboard, lalu ada saksofon, drum, dan sebagainya. Mereka peragakan, lalu mereka memberikan edukasi kepada calon-calon pembeli cara menggunakan dan kelebihan dari alat tersebut apa. Itu fungsi dari coaching klinik. Selain itu juga ada kayak semacam seminar buat para DJ, karena alat-alatnya itu biasanya itu berupa alat untuk bagaimana kayak mixer yang digunakan untuk DJ itu biasa ada di demokan juga. Jadi selain sound system, mixer, dan sebagainya, di samping juga ada beberapa sekolah musik yang mengisi panggung klinik tersebut untuk beberapa murid-muridnya itu bisa perform di situ. Dia mencoba alat-alat musik, selain itu mereka juga perform. Lalu di luar, di open space area parkir depan itu ada demo line array, speaker pro audio besar yang biasa untuk skala konser musik besar yang di outdoor. Itu masing-masing peserta ada 10 jumlahnya. Mereka secara bergantian mendemokan speaker pro audionya berupa line array itu di area open space. Lalu di samping itu yang terbaru kali ini kita ada, setelah demo speaker line array, kita ada namanya demo 3D audio. Demo 3D audio ini akan berlangsung malam hari dari jam 18.30 sampai jam 21. Itu akan menampilkan satu performance audio 3 dimensi. Kalau gambar kan 3 dimensi sudah biasa, ini audio 3 dimensi. Jadi apa itu audio 3 dimensi? Yaitu satu audio
yang seolah-olah kita ini misalkan lagi mendengarkan musik alam seperti suara ombak, gemuruh ombak, itu seperti kita di area pantai. Jadi ada surround-nya gitu loh, surround effect, ada apa itu kita bisa rasakan di situ. Misalkan suara perform kesenian gamelan gitu ya. Nah itu seolah-olah kita sedang lagi menyaksikan perform live di panggung tersebut, padahal cuma tampilan sound system aja, gambarnya mungkin berupa LED aja, tapi seolah seperti live. Nah itulah namanya 3D audio. 3D audio. Ini yang kita akan saksikan seru, ada di SMAC 2023 ini. Dan kita juga untuk pengunjung itu free entry alias gratis masuk, cuma harus registrasi. Registrasi ini bisa dilakukan mudah sekali melalui aplikasi website kita yang akan terkonek di dalam sistem registrasi online yang ada. Jadi nanti masuk akan keluar barcode, lalu peserta pengunjung akan bisa masuk apabila sudah mengisi form secara lengkap. Jadi mudah sekali. Dan harapannya Surabaya Music Expo kali ini bisa benar-benar bangkit kembali, karena terus terang setelah 3 tahun kita vakum, peserta baru mulai bangkit. Jadi kita sebagai organizer banyak mensupport mereka nih saat ini. Jadi kita support peserta-peserta tersebut, yang penting asal bisa bangkit kembali bisnisnya, bisnis pro audio ini. Dan harapannya animo para visitor buyer yang akan hadir di Surabaya Music Expo ini akan lebih terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Demikian ya yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Itu 5 hari penyelenggaraan. 4 hari Pak, Kamis sampai dengan Minggu. 4 hari penyelenggaraan tuh ada target pengunjung berapa? Oh ya, target. Nilai transaksinya gimana? Jadi gini, untuk target pengunjung kita nggak muluk-muluk ya. Hari biasa itu kita targetkan cuma 3.000, berarti kan sampai Jumat 9.000, weekendnya 5.000, berarti 10.000 Sabtu Minggu, 10.000 tambah 19.000 lah target pengunjung. Iya ya benar ya, 3.000 kan 6.000, oh sorry 16.000 total selama 4 hari. Jadi target transaksi harapannya sih bisa mencapai lebih dari yang 2019 ya. Kalau kita hitung ada yang lalu itu tercatat 15 miliar ya. Kali ini target kita kurang lebih sama atau ya 20 miliar lah. Karena gini ya, pro audio ini agak susah di ini ya. Karena transaksinya biasanya itu setelah, karena ini kan sifatnya mahal sekali ya barangnya itu ya. Mereka satu set itu ada yang 1 M-an lebih, dan itu nggak langsung jadi. Itu beberapa kali follow up, mereka cek venue apa, ini project biasanya. Jadi kalau dicek transaksi itu mereka cuma kasih gambaran aja, ini potensinya sekian. Jadi kalau nilai transaksi itu biasanya pameran B2C. Ini B2B, sulit untuk diprediksi sampai ke target ya berapa, karena kan sifatnya masih di follow up terus tuh sama mereka. Jadi ya mungkin ya kurang lebih lah 15 M lah selama pameran yang terjadi transaksi di pameran. Memang yang banyak transaksi itu biasanya produk MI. MI itu music instrument kayak gitar gitu ya, gitar elektrik, piano elektrik, lalu ya keyboard, drum segala macam itu bisa terprediksi. Tapi kalau sound system biasanya itu mereka project, jadi harus hitung instalasinya kebutuhannya berapa, speaker butuh kayak macam bracketnya berapa, tripodnya berapa, itu masing-masing ada harganya. Jadi prediksi target nggak terlalu bisa dijelaskan. Yang masuk itu yang membedakan adalah musik instrumen berkurang banyak pesertanya, tapi pro audionya naik. Nah ini jadi agak satu sisi ada saling mengisi lah ya. Jadi
musik instrumen itu turun pesertanya dari misalkan 30 peserta sekarang cuma 15, separuh dulu. Pro audio dulunya 30 sekarang 60 peserta. Jadi so far ya ada yang naik 2 kali lipat, ada yang turun separuh gitu. Jadi ya saling mengisi lah, udah saling mengisi. Cuma memang saat ini mungkin faktor pemilu, tahun politik juga pengaruh. Kenapa? Karena pengaruhnya kebutuhan pro audio kayaknya lebih tinggi dibandingkan musik instrumen. Ya kan? Ya kan? Mereka butuh speaker untuk rental ini loh. Kan pasti kepake di mana-mana kan. Apalagi berbarengan nih antara legislatif dan pemilihan presiden. Otomatis hampir setiap daerah membutuhkan sound system. Kebutuhannya tinggi sekali. Nah, ini yang menyebabkan kenapa pro audio sekarang meningkat banyak, signifikan. Bisa jadi ada kolerasinya itu, kebutuhan tersebut. Di samping juga kebutuhan akan produk yang sifatnya apa ya, untuk penjualan TikTok gitu loh. Apa alat-alat multimedia, broadcast, macam itu nggak mahal kan katanya produk itu ya, yang untuk live TikTok gitu. Jadi ya yang gitu-gituan itu mungkin nanti jadi sasaran ya. Terus yang membedakan lagi dari sisi tadi adalah demo 3D audio. 3D audio ini pertama di SMAC kali ini. Yang sebelumnya belum pernah ada. 3D audio demonstration di outdoor nanti adanya. 3 tahun sebenarnya enggak mas, jadi di 2021 tuh kita ada SMAC, tapi memang skalanya enggak gede, jadi di atriumnya mall. Karena kan memang selama pandemi itu kita nggak boleh ada pameran ya. Yang boleh itu aktivitas di dalam mall tuh atrium masih boleh. Jadi kita meskipun tidak sebesar SMAC yang dulu-dulunya untuk 2021 tetap kita adain, tapi di mall skalanya juga nggak besar. Jadi kalau yang dianggap benar-benar nggak ada itu 2020 sama 2022. 2020 itu kan pertama kali pandemi ya. Jadi kita nggak benar-benar strict, nggak boleh ada event apapun. Jadi 2020 itu nggak ada, 2021 ada, 2022 juga nggak ada. Yang baru ada 2023 ini, gitu. Sekali, dan kali ini kita berusaha untuk perform lebih baik lagi daripada SMAC sebelumnya. Hari Kamis sampai hari Minggu kita bukanya jam 11 siang sampai jam 9 malam. Seperti tahun-tahun sebelum pandemi, SMAC ini pameran musik, di dalamnya ada pro audio itu jadi buat masyarakat Surabaya, artis yang terkait sama musik yang dipamerkan, konser, tempat ibadah,